Hadir kembali Forexindo Trade House. Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @Forexindo ya. Trade House hadir pada siang ini ya. Dan sekarang kita bisa lihat itu jam di depan menunjukkan pukul 13.19 menit. Wednesday 4 Juni 2025 yaitu Rabu 4 Juni 2025 ya. Dan juga perlu diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya maupun di like dan komentar di kolom komentar. Oke, dan kita bisa lihat langsung saja di halaman sebelah kiri seperti biasanya, yaitu yang baris paling atas yaitu XAU USD, di mana hari ini emas ada pada tertinggi hari ini yaitu pada angka 3372.69. Itu terjadi pada pukul 9:14 menit, sedangkan low-nya ada di pada angka 3346.52. Itu terjadi pada pukul 8:01 dan sekarang ada di kisaran di angka 3353. Dan kita bisa lihat ini di baris keempat yaitu XAG USD, yaitu harga silver ataupun perak, di mana high hari ini ada pada angka 34.64, sedangkan untuk di bawah atau low-nya ada pada angka 34.40 dan sekarang berjalan di dekat area bawah atau low-nya pada angka 34.43. Dan kita bisa lihat di sini harga silver itu atau harga perak berbalik pada angkanya, di mana waktu kita upload kemarin itu pada angka di angka 34.10 ya. Dan ini kali boleh dibilang hari ini indikasinya membaik ya untuk silver. Lalu bagaimana dengan analisa saya, dan kita bisa lihat ini halaman sebelah kanan ya seperti biasa, di mana kemarin juga saya ada menyebut ATH-nya silver 34.856. Jadi hati-hati karena ini sudah mendekati ya. Walaupun kita lihat masih jauh, tapi bisa aja dia merangkaknya. Dan kita juga mencermati di mana ini harga emas itu ATH-nya ada pada angka 3500. Jadi sama-sama hampir mendekati. Dan juga kemarin saya juga ada menyebut harga tingginya atau tertingginya harga emas ya, itu pada range yang besar pada angka 3382 sampai dengan 88, itu tidak terjadi ya. Sedangkan low-nya itu terjadi yaitu pada kisaran 3325 sampai dengan 3330 dan itu nyaris terjadi, sedangkan low-nya ada pada angka 3333,2 ya. Dan juga indikasinya saya sudah kasih petunjuk di mana kuncinya ada pada angka 3350 pada jam 19. Apabila pada jam 19 itu pada angkanya di bawah 3350 itu turun dan di atas 3350 indikasinya itu naik ya. Dan itu terjadi. Dan ini lembaran di mana perkiraan saya yang agak normatif, yaitu di mana high-nya ada pada angka 3370 sampai dengan 78 dan itu nyaris terjadi. Sedangkan kemarin high-nya ada pada angka 3363. Lalu untuk di bawahnya saya juga mengatakan ya, itu low-nya ada pada angka 3338 sampai dengan 45. Itu terjadi karena low-nya semalam
angkanya pada 33.10 ya. Kalau untuk harga beli mungkin di angka 20 ya. Dan juga ini juga jelas kuncinya ada pada angka 3350 pada jam 19. Apabila di bawah itu indikasinya kita harus enter atau masuk posisinya dengan harga jual dulu ya. Tapi ini harganya pada jam 19 itu pada angka 3370 ya kalau tidak salah ya. Dan itu nanti ada di ulasan di lembaran berikutnya. Lalu ini indikasi dari beritanya ya, di mana harga emas mendekati mingguan yang keempat. Untuk harga emasnya tingginya berikut juga US dollar ya, dan investor juga agak berhati-hati ya, karena dua-dua item ini naik ya, dan ini isinya. Dan kita akan lihat ini bagaimana Trump dengan Xi Jinping atau pemimpin dari Tiongkok itu akan berbicara minggu ini masalah tarif ya. Itu kata Gedung Putih ya. Lalu juga ini juga investor berhati-hati untuk profit taking segala macam. Dan kita akan melihat nanti hari Jumat NFP-nya bagaimana ya. Dan ini harga emas naik juga tidak terlepas dari US dollarnya melemah ya. Juga tensi geopolitik di Rusia maupun di Israel ya juga sama. Dan otomatis juga tarif yang membedakan agak kita berhati-hati. Dan ini juga disebutkan minggu ini akan bertemu ya antara dua pemimpin negara yaitu Amerika dengan Tiongkok ya. Dan sudah dipastikan untuk Eropa untuk baja dan aluminium itu akan dikenakan duty ataupun pajak ya sebesar 50% ya pada hari Rabu, dan agreementnya sudah ditandatangani proposalnya oleh Presiden Amerika ya. Dan itu pun telah diupload oleh saya di halaman Shot juga bisa dilihat. Lalu malamnya ada pembicaraan telepon antara Trump dengan Xi Jinping ya, pemimpin dari Tiongkok juga ya. Lalu harga emas jatuh 1%. Dan kita akan mencoba nanti untuk masuk posisi pada hari Rabu ya. Dan biasanya hari Rabu dengan range yang besar juga akan berbicara antara Trump dengan Xi Jinping. Dan ulasannya ada di sini, bisa kalian nanti pelan-pelan mereply ataupun melihat dengan teliti atau dengan seksama ya. Itu bagaimana intinya, dan ini agak sulit menjelaskannya ya, dan ini harus dengan hati-hati. Dan kita bisa lihat we are moving into the period that is well known to be the summer Donald Trump. Jadi bagai apa harga emas ini pergerakannya sepertinya seperti pemain drum. Jadi kadang ada keras, kadang ada lembut itu. Lalu kita akan kembali ke masalah tarif ya. Nah, itu diulasnya, dan bisa kalian nanti pengertiannya bisa sudut pandangnya bisa berbagai macam. Dan saya tidak bisa memastikan ini bagaimana untuk jalannya. Dan yang jelas untuk Uni Eropa, untuk besi dan baja, aluminium itu untuk minggu depan. Jadi
para eksportir ataupun sudah mengirimkan ya ke Amerika ya, karena untuk menghindar dengan biaya cost yang lebih besar ya, dan juga disinyalir bahwa Bank Sentral Amerika akan segera mulai memotong suku bunganya. Dan kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, dan ini diperkirakan September baru akan ditindaklanjuti. Jadi untuk sementara ini kita tidak berharap apa-apa, dan ini kita masih lihat ada kekuatan dari tembaga, dan ini tembaga juga masih belum disinyalir untuk tarifnya. Lalu ini yang seperti yang tadi saya utarakan, ini garisnya itu jam 9 dan ini letak posisi harganya. Dan itu kita bisa lihat itu pukul 12 GMT, yaitu pada pukul 19 ya, dan kita bisa lihat ini tarik garisnya itu pada angka 3360, dan saya juga mengatakan apabila angkanya di 3350 cenderung itu harganya pasti dipastikan itu downside ya untuk beberapa hari ke depan. Tapi ini masih di atas 3350, berarti kita semalam harusnya untuk membeli, dan apabila terjadi itu pasti profit. Lalu di akhir sesi yaitu emas turun di puncaknya di 4 mingguan punya high ya, dan kita akan masih melihat itu bagaimana pembicaraan oleh kedua kepala negara ya, antara Trump dengan Xi Jinping ya, dan itu masih belum diedarkan apa hasil dari pembicaraan mereka. Dan kita akan lihat juga payroll juga akan mempengaruhi untuk hari Jumat ya, baru diedarkan 19.30. Jadi itu boleh kata antara naik yang tinggi atau turun yang ini. Dan ini masih sama ulasannya, tarif dengan baja dengan Eropa ya, Uni Eropa. Dan ini juga tidak apa, dan kita akan masih menunggu antara kedua pemimpin apa yang dibicarakan. Dan ini juga tadi juga diucapkan beberapa kali, yaitu European Commission, yaitu Uni Eropa itu masih akan mencoba untuk negosiasi untuk merendahkan dari tarif atau kebijakan dari Trump ini. Dan kita investor masih mengintai masalah Amerika punya non-farm payroll ya, US non-farm payroll, yaitu indikasi supaya Bank Sentral bisa lebih agresif memutuskan apakah suku bunga ini akan mulai menurun atau tidak. Dan lebih banyak kita investor mencari alat pelindung yang aman, yaitu dengan membeli emas ya di saat gejolak politik dan ekonomi ya. Dan sejauh ini so far itu di tahun 2025 ini harga emas telah naik sebanyak 28% ya. Dan secara beriringan tembaga juga menguat ya. Itu dikelola oleh Tiongkok, dan kita juga tahu Tiongkok itu mensuplai tembaga terbesar ya, kalau tidak salah ya. Dan itu yang kita harus perhatikan. Dan lalu ini indikasi ekonomi ya,
Itu pertama pada 1915 ya, itu ADP non-farm employment, dan lalu yang kedua ini adalah 1930 yaitu Fed Governor Cook akan testimoni ya, dan itu harus berhati-hati. Itu apakah ada sinyalir untuk mendorong dengan lebih cepat pemotongan suku bunga oleh bank sentral. Dan yang terakhir ini yaitu pada pukul 21 yaitu ISM non manufacturing ya. Itu juga lumayan, dan ini indikasinya membaik hanya sedikit ya, yaitu pada angka 52,3 dan diperkirakan 52,5. Apabila itu terjadi di atas 52,3 sudah bisa dipastikan US dollar naik, harga emasnya turun ya. Dan ini yang terakhir punya data yang akan dirilis ya, dan kita akan juga nanti juga menunggu dari Bank of Canada ya. Bank of Canada itu masalah bunga ya. Kita akan melihat apakah Bank of Canada akan menurunkan suku bunga atau tidak, ataupun flat. Dan ini yang terakhir, harga emas ulasannya untuk di pagi hari ini, sesi pagi, yaitu OECD itu mengingatkan bahwa ekonomi global itu agak turun ya, agak lesu maksudnya. Juga Amerika juga sama Cina, dan kita akan lihat juga masalah suku bunga yang tidak menentu ya. Dan perlu juga diketahui dengan suku bunga yang tinggi ini, itu untuk harga emas saja itu selisihnya sekitar 20 sampai 25 US dollar per troy ounce selama selama satu bulan ya. Jadi kurang lebih satu hari mau $1. Jadi kalau satu lot itu Anda harus membayar kisaran kurang lebih $100 per hari. Dan lalu ini potensi untuk melihat investor untuk membeli itu masih tidak menentu ya, dan kita masih dibuat tidak ada kepastian yang arah yang pasti. Lalu ini juga sama indikasinya bahwa kedua kepala negara akan berbicara, dan Amerika juga sudah menetapkan untuk menggandakan baja dan aluminium ya kepada Inggris ya. Dan kita akan melihat data yang lebih jelas US job opening ya nanti malam, yaitu pada pukul 19.15 ya. Nah, lalu ini adalah signal yang saya dapatkan hari ini, semuanya indikasinya naik semua ya. Dan kemarin juga ada turunnya itu pada pukul tadi pagi ya, maksudnya 06.06 ya. Dan sisanya semuanya dari pukul 8.33 sampai 11.55 indikasinya semuanya naik semua ya. Kita bisa telusurin satu-satu signalnya per 2 jam, saat yang 1 jam juga indikasinya sudah mulai naik. Dan ini adalah harganya pada pukul 11.55 ya, di mana high itu ada pada angka 3379, 3392, lalu 3405,
sedangkan untuk low-nya pada angka 3346, lalu 3333, dan pada angka 3350 lebih cenderung orang membeli daripada menjual. Itu tipis sekali selisihnya, itu antara 54 berbanding 46 untuk menjual pada angka 3352.5. Ya, kita bisa lihat itu tipis sekali. Walaupun hanya 54 atau 4% selisihnya, dan saya rasa itu masih belum ada kejelasan. Dan lalu bagaimana estimasi perkiraan harga itu dari saya pribadi, dan jelas ini angka dan ataupun garisnya saya rasa tidak ada perubahan ya untuk angka-angka ini ya. Dan kita akan mengambil fotonya 2 kali ya, untuk kita tulis dan kita ulas untuk esok hari. Maksud saya kita akan mencocokkan pada esok hari, dimana ini hari bignya pada tanggal 0406 ya, itu pada angka 3380 sampai 85, sedangkan low-nya ada pada 3310 sampai dengan 15 ya, itu pada tanggal 4 ya. Dan saya juga bisa mengatakan ini kalau indikasinya mau sell dulu ya, itu bisa dikatakan nanti jam 19 ya, itu bisa dikatakan pada angka 3340 di bawahnya, atau minimal 3340 baru kita bisa untuk ambil posisi untuk menjual ya. Sedangkan kalau di atas 3340 saya rasa kurang apa ya, kurang greget atau kurang mantap atau kurang pas ya. Dan satu lagi, perkiraan ini seandainya ini harga berjalan normal, dan saya rasa ini hari juga belum tentu menjalani angka-angka normal ya, mungkin akan menjalani dengan range yang besar ya. Tapi kita akan mencoba untuk menganalisa di mana high tingginya. Saya bisa juga melihat kurang lebih angka 3370 sampai dengan 3378 ya. Sedangkan untuk di bawahnya 3325 sampai dengan 3330 ya. Dan juga indikasi kita akan mulai menjual atau sell, itu mulai enter masuk itu apabila jam 19 itu angkanya pada angka 3340 ya. Jadi perlu dilihat itu jam 19-nya itu di mana angkanya itu berkisarannya. Dan seperti biasa di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu ada manfaatnya bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel Forex Indo Trade House akan kembali esok hari pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025. Selamat siang, salam cuan dan always profit. Terima kasih.